Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rizqna fahmal Qur'an wal amal bil Qur'an wa surna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tadabbur kita, renungan kita pada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak menggiring kita bersama ahli Quran. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'ahum syahida wa la in asabakum fadlun minallahi la yakulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Di sini, setelah pada pertemuan yang lalu dengan rinci dijelaskan tentang tanda-tanda orang yang beriman, yaitu pasrah kepada Allah, kepada Rasulullah, hukum-hukum Rasulullah, bahkan ulil amri, ulama-ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di antara orang-orang yang patuh ada benalu-benalu atau penyakit-penyakit, orang-orang yang membangkang kepada ulama-ulamanya Rasulullah, membangkang kepada Rasulullah, yang mereka itu kadang bukan orang yang di luar, bukan orang yang di luar lingkaran kaum muslimin, tapi kadang mereka adalah juga orang yang mengaku diri mereka Islam. Tapi itu ada. Dan ini harus lebih berhati-hati, yang mereka itu adalah kaum munafik. Maka disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang yang beriman, iman yang sesungguhnya. Khudhu hidrakum, senantiasalah engkau semuanya waspada di dalam kalian berjuang. Di dalam kalian berjuang ada musuhmu yang setiap hari mereka berpikir untuk menghancurkanmu. Di dalam otak mereka adalah kehancuran, musuh-musuhmu. Maka khudhu hidrakum, sekalian hendaknya selalu waspada. Ini adalah seruan kepada semua yang beriman.
Bukan orang yang hidup pada zaman Nabi saja, sampai hari ini yang membaca Al-Quran diseru, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa waspada. Waspada dengan apa? Dengan upaya-upaya musuh Allah yang mereka selalu berusaha untuk menghancurkan kita dengan bermacam-macam cara. Mulai dari hiburan-hiburan, media-media yang mereka kuasai, bahkan termasuk pendidikan-pendidikan yang mereka suguhkan, mereka susupkan kepada kaum muslimin, itu adalah upaya. Termasuk budaya rasa malu yang sudah hilang di kalangan mereka pun akan dihadirkan di tengah-tengah wanita kaum muslimin, tujuannya adalah untuk menghancurkan kita. Dan musuh Allah, orang-orang kafir itu, di saat ingin memerangi kaum muslimin dengan fisik, senjata-senjata lahir fisik, terbukti berkali-kali mereka mundur dan mereka menemukan kekalahan. Akan tapi mereka tidak akan diam untuk memerangi kaum muslimin. Mereka mempunyai cara baru, bukan cara baru, artinya mengambil satu cara yang tidak terlihat sebagai peperangan, akan tapi ternyata cara itu adalah sangat ampuh untuk merusak kaum muslimin, yaitu merusak budaya-budaya. Merusak budaya-budaya kaum muslimin, menjadikan wanita kaum muslimin, yakni kaum muslimat, punya kebiasaan, cara berpakaian, kesenangan, gaya hidup seperti orang-orang kafir, sehingga kalau sudah wanita muslimah itu rendah, maka yang dirusak juga kaum muslimin sendiri. Perzinaan tersebar di sana sini dan seterusnya. Itu salah satu. Kemudian sekolah-sekolah, bagaimana pengikisan atau pemangkasan nilai-nilai akhlak dan agama di sekolah-sekolah. Upaya-upaya mereka diganti dengan bermacam-macam program yang menjadikan mereka lupa kepada agama dan lupa kepada Allah. Dan harus kita cerdas. Nah, ini maksudnya khudhu hidrakum, kalian itu harus waspada. Kalian harus cermat. Cermat melihat situasi. Lawanmu itu tidak memerangimu dengan tombak saja. Kadang pakai panah, kadang pakai pisau, kadang macam-macam. Kadang dari sana sini, itu musuhmu. Maka kalian harus waspada. Dan ini seruan kepada kita di saat kita perang harus waspada. Dan saat ini pun kita perang melawan musuh-musuh Allah. Dan kita harus waspada. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW membuat pasukan itu bermacam-macam keahliannya. Jadi dakwah pun harus demikian. Maka dakwah itu yang termasuk bagian daripada jihad, yang insya Allah hari ini ada mukerras. Tim dakwah Al-Bahjah nasional atau internasional, karena mungkin diundang dari luar negeri juga di sini. Tujuannya adalah untuk faham ini, agar khudhu hidrakum ini, agar mereka mengambil langkah atau mengambil sikap atau mengambil satu kewaspadaan di dalam menghadapi musuh-musuh. Musuh Allah bermacam-macam. Lihat mulai dari televisi, radio, tempat-tempat hiburan, sekolah. Nah, ini di semuanya, sebanyak musuh menebarkan ranjaunya, sebanyak itu juga hendaknya kita harus punya ketangkasan untuk melawan mereka. Kalau tidak, kita akan kalah. Sehingga di dalam dakwah sendiri harus berkembang. Jangan sampai dakwah hanya mikir lingkup pondok yang hanya bisa menampung 1.000, 2.000, akan tapi bagaimana media yang harus ditangani, sekolah-sekolah, bagaimana semuanya. Makanya dakwah harus seperti itu. Ini makna khudhu hidrakum. Mas, ambil waspada, sebab musuhmu tidak akan diam. Mereka tidak tidur hanya mikir untuk kehancuranmu. Misal menjelang Ramadan ini, lihat, jika para kekasih Allah mempersiapkan hari-hari mereka adalah untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah, tapi musuh Allah membuat program televisi sudah disiapkan 10 tahun yang lalu hanya untuk merusak umat Nabi Muhammad SAW. Lain kalau kita tidak khudhu hidrakum, mengambil atau tidak waspada, maka kita akan ke bawah kepada mereka. Dan kalau sudah ke bawah, kita tidak akan bisa memerangi, tidak bisa melawan, akan tapi mungkin justru kita akan menjadi musuh, menjadi duri di dalam daging kaum muslimin itu sendiri. Kita akan merusak umat Islam itu sendiri. Maka harus khudhu hidrakum di sini. Dan gambaran peperangan dan mengambil waspada itu, berhati-hati itu fangfiru tubatin. Kalau pada zaman Nabi itu lihat, hendaknya kalian waspada. Fangfiru, keluarlah kalian untuk berperang, tubatin, dengan kelompok-kelompok kecil. Artinya apa? Harus kita mulai
Kapan? Sampai hari ini. Mulai dari kelompok-kelompok kecil, thubatin, kelompok-kelompok kecil. Kemudian setelah itu jami'an, atau dengan kelompok besar. Ini menggambarkan bahwasanya begitulah hendaknya kita berdakwah. Kita mulai hari ini, sebesar apapun potensi dan kemampuan kita, hendaknya kita sudah bergerak. Sehingga dari kecil, maka nanti akan di saat ada kekompakan, keseragaman akan menjadi satu perjuangan yang luar biasa besar. Dan itu merupakan kekuatan umat Islam itu sendiri. Jadi dimulai dari yang kecil. Thubatin, kalau dalam peperangan itu kelompok-kelompok kecil. Jadi kalian harus waspada dengan musuh-musuh. Keluarlah dengan kelompok kecil karena mereka membutuhkan adalah tenaga kecil. Kelompok kecil lagi karena mereka membutuhkan tenaga kecil. Tapi di saat dibutuhkan yang gede, kita sudah punya persiapan. Strategi perang perjuangan hari ini pun sama seperti itu. Semuanya membuat. Dan dilihat aja kecil. Di tempat ini ada perjuangan model ini, model ini. Tapi sebenarnya mereka itu adalah komandonya sama, yaitu Allah dan Rasulnya. Tanpa dirasakan ternyata itu adalah kekompakan. Kebejatan ada di mana-mana juga. Hampir setiap kota. Mulai dari yang namanya tempat hura-hura, apakah itu nyaman diskotik, tempat-tempat hiburan, karaoke yang digunakan untuk bermacam-macam dan seterusnya. Belum program-program televisi yang Masya Allah. Anak-anak kecil sudah ngerti bagaimana yang satu akhlak, satu kebejatan moral gara-gara melihat televisi dan seterusnya, film-film. Apalagi zaman sekarang ini namanya dunia internet, sudah bisa masuk ke saku kita. Anak-anak kita sudah punya HP yang berkamera yang bisa untuk melihat ini, itu dan seterusnya. Ini adalah tantangan besar. Lah kalau kita tidak waspada, hancur. Termasuk pembuatan sekolah. Makanya program kita adalah bagaimana kita bisa membuat sekolah sebanyak-banyaknya, akan tapi sekolah yang betul-betul punya roh agama. Dan kita pun harus waspada dalam arti kalau kita pengen nyekolahkan anak pun harus benar. Kalau kita mau mengumpulkan anak kita dengan kumpulan siapa ini, jangan sampai kita tidak waspada. Khudhu hidrakum fangfiru thubatin. Jadi kita membuat perjuangan mulai dari kelompok-kelompok kecil, baru setelah itu jami'an. Dari kecil dengan keseragaman visi misi. Tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Akan mudah kita memerangi musuh-musuh Allah, menghentikan kebejatan-kebejatan. Nah ini. Akan tapi kadang kita lebih sibuk dengan perang di dalam kita sendiri. Ada memang benalu-benalu. Ada orang munafik disebutkan dalam ayat selanjutnya. Wa imminkum, lah ini loh. Ini yang menjadikan repot perjuangan ini. Makanya waspada kita ternyata ajaran pendidikan dari Allah, waspada kepada lawanmu yang ada di sana dengan cara mempersiapkan. Tapi di saat kita mempersiapkan itu sendiri, kadang ada benalu-benalu di dalam diri kita, di dalam tubuh kaum muslimin ini. Wa imminkum, ada di antara kalian itu, ada di antara kalian umat Islam ini. Waktu itu ditunjuk para sahabat Nabi. Wa imminkum laman, ada sebagian orang laliyubatti anna, kalau diajak urusan berjuang itu ada menunda-nunda, malas. Bahkan bukan sekedar malas untuk dirinya dan menunda, mengajak orang lain, provokasi. Sesaat berkata apaan tuh, sesaat berkata nggak ada gunanya, saat kata Allah. Sehingga buat radio saja sebagian pondok nggak jadi-jadi, bilang manfaatnya apa. Apalagi televisi sudah ketinggalan dengan musuh-musuh. Musuh-musuh Allah punya televisi banyak, pondok-pondok gede bisa miliaran, ternyata tidak bisa membuat. Ini harus kita. Apalagi banyak. Jadi di dalam tubuh kita itu ada orang yang memperlambat perjuangan. Di zaman Nabi itu digambarkan orang yang memperlambat perjuangan adalah orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang yang memperlambat perjuangan, ternyata mereka memprovokasi, mempengaruhi yang lainnya agar tidak perang. Sehingga waktu perang Uhud sendiri, separuh balik di saat mereka sudah siap berperang. Maka kita harus waspada dengan model-model orang semacam ini. Gembosin, sudah siap, ternyata mereka menyebarkan isu-isu atau menjadikan orang lemah semangat dalam berjuang. Ingat,
di zaman Nabi saja ada, padahal imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di zaman kita pun tentu ada. Makanya kita harus waspada, jangan menjadi orang seperti itu. Akan tapi menjadilah orang yang waspada. Wa im minkum, ada di antara kalian orang yang memperlambat perjuangan. Menjadi fitnah di dalam. Mungkin dalam sebuah kelompok kecil musyawarah nggak beres-beres dengan dia, emosi, marahan, nggak bisa maju dengan orang itu. Sehingga di dalam tim dakwah Al-Bahjah yang hari ini kita mukernas, kita akan mengukuhkan makna perjuangan dan bagaimana visi misi. Kemudian bagaimana kita berjuang dengan kaidah-kaidah yang pernah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini kaidah waspada. Nah, ciri-ciri orang-orang munafik itu lihat. Fa in asabatkum musibatun, kalau kalian para pejuang ini tertimpa musibah, ada yang mati, korban, mereka berkata, qad an'amallahu alayya, Allah telah memberikan nikmat kepada kita nih, untung kita tidak ikut. Untung nggak ikut. Lain, bersyukur di saat mereka tidak ikut perang. Karena apa? Kalah tuh. Kalau saya ikut kan mati nanti kalau kita ikut. Sudah harta habis. Karena mereka bukan karena Allah. Maka dikukuhkan, berjuang bukan mencari uang. Akan tapi berjuang adalah berkorban dengan harta, dengan nyawa, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan waktu kita. Sehingga tidak akan menyesal hilangnya waktu untuk berjuang. Karena apa? Hitungannya nanti di hadapan Allah. Tapi orang munafik hitung-hitungan. Orang munafik hitung-hitungan, aduh nyesel, coba saya tadi bisnis kan, untung kenapa saya hadir di tim dakwah itu, sehari 2 hari nih mukernasnya, tapi insya Allah yang hadir mukernas ahli ikhlas semuanya. Menyesal, untung, makanya jangan ikut, ngapain dakwah-dakwah begitu. Ini ada penggembos-penggembos, yang penggembos itu ada orang munafik. Wa in asabatkum musibatan qalu qad an'amallahu alayya id lam akum ma'hum syahida. Untung kita tidak ikut menyaksikan peperangan itu. Dia itu tidak ngerti bahwasanya di saat mereka tidak bergabung itu adalah kerugian baginya. Jadi dia bersyukur atas kerugian. Seperti orang lagi mencuri itu. Setelah bisa keluar nyuri, sujud syukur, alhamdulillah aman, tidak ditangkap polisi. Ya, lain kan? Ini sudah cara berpikirnya harusnya. Jadi habis nyuri berhasil langsung ke masjid sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu, aku mencuri. Dia itu sebenarnya mencuri kan sudah maksiat, tapi dia nggak sadar. Itulah orang munafik itu kadang-kadang dengan ketidakikutsertaan mereka dalam perjuangan malah sudah gembosi, mereka merasa bersyukur dia adalah beruntung. Padahal yang mati di medan laga selamat masuk surga. Harta yang digunakan untuk di medan laga masuk, nunggu di surga nanti. Nah ini. Walain asabakum fadlun. Kalau ternyata di saat engkau mendapatkan kemenangan, kalau engkau mendapatkan kemenangan, ini ciri-ciri orang munafik itu. Di saat engkau berhasil menang, pengen, aduh enaknya. Makanya termasuk diisyaratkan, Syekh Mutawalla Sya'rawi juga menyebutkan bahwasanya kedekatan seseorang dengan tempat baik itu juga ada 2 niat loh ya. Tempat ilmu, majlis, dakwah, pesantren. Ada yang datang memang betul-betul karena Allah. Tapi yang datang melihat keuntungan di balik itu semuanya. Aku bisa jual apa sih di situ? Apa yang bisa aku lakukan? Sudah kami sampaikan kepada semua berjuang, masuklah ke pondok pesantren dengan keahlianmu. Kalau kau bisa dagang, besarkan dagangnya pondok. Tapi jangan sampai memanfaatkan keberadaan pondok untuk cari duit. Tapi boleh berdagang, tapi membesarkan pondok. Jadi intinya apa? Yang ada di otak kita adalah untuk perjuangan. Biarpun sambil bekerja. Tapi selalu sampaikan kepada orang kaya, kalau bakat kaya, jadilah orang kaya. Kalau hatimu punya sambung kepada keimanan, kepada Allah, niscaya kekayaanmu bakal manfaat. Di sini. Di sini ada orang munafik. Jadi kalau melihat keberhasilan orang-orang di tempat berjuang tersebut, mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan kekayaan, mereka berkata, aduh seandainya aku bersama mereka. Disebutkan di sini, la in asabakum fadlum minallahi layakulanna
Kalau engkau mendapatkan karunia dari Allah, kemenangan, mereka niscaya berkata. Perkataannya apa? Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Kalau seandainya aku bersama mereka, niscaya aku juga mendapatkannya. Cuman di sini waktu mengatakan ya laitani itu bukan penyesalan. Ini ada jumlah i'tiradiyah ini, ka'allam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, untuk mereka bahwasanya orang munafik yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu di saat orang Islam mendapatkan musibah, mereka bersyukur, alhamdulillah saya tidak ikut mereka. Di saat umat Islam mendapatkan satu bencana, alhamdulillah. Bahkan di saat mati syahid pun, alhamdulillah saya tidak ikut mereka. Dan di saat orang Islam mendapatkan kemenangan, aduh coba saya bersama mereka. Seolah-olah mereka itu orang luar. Sampai mereka mengatakan ya laitani. Jadi seolah-olah mereka tidak ada hubungan. Kalau mereka ahli iman kan bersama mereka. Kalau mereka betul-betul ahli iman, ini menunjukkan bahwasanya ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Jadi omongannya itu menunjukkan, omongan yang diucapkan itu menunjukkan tidak sambung hati. Sebab kalau orang sambung hati melihat saudara yang tertimpa musibah, tentu dia akan merasakan sakit bersama mereka, bukan bersyukur. Kalau memang dia adalah orang beriman secara sesungguhnya, bersama kemenangan kaum muslimin dia mendapatkan kemenangan. Di saat kaum muslimin adalah mendapatkan kesyahadah, mati syahid dan seterusnya, mereka berbangga dan mereka ikut bersama mereka. Ternyata orang-orang munafik itu biarpun bajunya sama dengan para pejuang-pejuang tersebut, kelihatannya ikut barisan para pejuang tersebut, tapi mereka itu hatinya tidak nyambung sama sekali. Ka'lam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Seolah-olah memang tidak pernah kenal cinta dengan saudaranya. Jadi omongannya itu luar biasa, seperti nggak kenal. Tapi kalau pejuang-pejuang yang betul karena Allah, lihat saudaranya tertimpa musibah, dia mikir. Lihat saudaranya senang, ikut senang. Karena Pak, dia bersama mereka. Nah ini syarat besar bahwasanya di dalam perjuangan ada orang-orang yang semacam itu. Ada orang yang kerjaannya adalah gembosi, dan di saat ada tempat musibah mereka bersyukur. Kalau jauh, tuh, untungnya tidak ikut kita, coba kita ikut, hancur. Di saat ada kemenangan, seandainya aku bersama mereka. Tapi ingat, disebut bahwasanya ya laitani, sini bukan penyesalan. Bukan penyesalan karena mereka tidak berjuang, bukan. Nah ini penyesalan jelek. Ada orang menyesal yang baik. Jadi penyesalan mereka di saat hidup orang munafik ini, menyesalnya itu, aduh kok saya tidak ikut mereka. Bukan karena mereka nyesel tidak berjuang, bukan nyesel nggak ikut perang, bukan nyesel mereka nggak ikut nyumbang, tapi nyesel mereka apa? Kok nggak dapet. Ini ya laitani sini bukan penyesalan, sebab ada orang ya laitani kuntu ma'hu, ya Allah kalau seandainya aku bersamanya. Nah ini penyesalannya orang yang disabdakan, diceritakan oleh Nabi, ada orang yang tidak bisa ikut perang. Termasuk wanita. Ada orang yang kakinya lumpuh, tidak bisa perang, lalu di saat mendengar orang pada mati syahid menangis, ya Rasulullah, seandainya aku bisa bersama mereka, niscaya aku bisa mati syahid, karena dia lumpuh. Nah ini nyesel bener. Dijawab Rasulullah, kau akan mendapatkan pahala mati syahid. Lalu Nabi mengatakan, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furus, kebanyakan orang mati dari umatku itu adalah di kasur. Ya, seperti orang itu, lumpuh di kasur, pikirannya adalah jihad. Jadi dia nyesel beneran. Ya laitani kuntu ma'ahu, kalau seandainya aku bersama mereka, aku punya kaki bisa berjalan, aku akan berjuang bersama mereka. Itu penyesalannya orang beriman. Tapi orang munafik, ya laitani, kalau seandainya aku bersama mereka, nih saya aku dapat nih. Jadi yang dipikir adalah materi keuntungan. Munafik merusak. Dan orang munafik di dalam perjuangan hanya akan mengganggu terus, sampai di saat Nabi genting-gentingnya, Nabi butuh pasukan, ternyata digembosi separuh pasukan. Perang Uhud separuh, bahkan bukan separuh, dua per tiga adalah balik, gara-gara orang munafik. Makanya hati-hati dengan orang munafik. Na'udzubillah, tertipu dengan orang munafik, dan na'udzubillah menjadi orang munafik. Maka harus kita membudayakan. Di dalam perjuangan hendaknya kita selalu menjadi penyeru-penyeru. Di dalam perjuangan, di dalam berdakwah hendaknya kita menjadi penyeru. Jangan sampai kita gembosin. Jangan sampai kita itu menghalangi orang dalam berjuang. Kita suruh orang berjuang dimanapun mereka berada, dengan keahlian apapun. Ayo berjuang dan berjuang. Jangan sampai ada yang mengajari untuk menyesal di saat misalnya berjuang kok ternyata setelah berjuang tambah ada kemerosotan.
sisi ekonomi dan lain-lain. Ada. Misalnya apa? Setelah berjuang tiba-tiba bangkrut. Ada kan? Namanya bangkrut itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan perjuangan. Ada orang nggak berjuang naik jadi kaya, ada nggak berjuang juga bangkrut. Bangkrut itu nurunnya ekonomi itu adalah sudah diatur oleh Allah. Tidak ada hubungannya dengan sebuah perjuangan. Ada orang bermaksiat bangkrut, ada orang bermaksiat tambah duit. Cuman setan itu berbisik. Orang munafik kadang-kadang membisikkan juga. Itu gara-gara kau berjuang. Semestinya orang kalau sudah berjuang kok tiba-tiba bangkrut, bersyukur, alhamdulillah saya bangkrut sudah pernah berjuang. Kalau saya bangkrut tidak pernah berjuang, saya tidak punya apa-apa, tidak punya tabungan. Sakit, alhamdulillah saya sakit sudah berjuang. Kalau seandainya aku sakit belum berjuang, aduh sayang nggak punya perjuangan. Jadi beda cara pandangnya orang beriman. Ya laitani kuntu ma'ahum lah ini. Fa'afuza, seandainya aku bersama orang-orang beriman, fa'afuza, niscaya aku akan mendapatkan keberuntungan, fauzan 'azima, keberuntungan yang agung. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan peringatan kepada ahli iman. Ingat, lah kalau tidak bisa memahami peringatan Allah, yang dikhawatirkan adalah keimanan kita. Kita tarik lagi bahasanya, terus waspada dalam berjuang. Pertama kita harus memandang perjuangan ini bermacam-macam. Ini kita kukuhkan nanti insyaallah. Berjuang tidak hanya, kalau zaman dulu peperangan adalah dengan senjata itu. Sudah jelas itu pada zaman Nabi, peperangan lawan musuh, ada senjata perang di medan laga. Akan tapi sekarang perjuangan lebih luas dari itu. Jadi hendaknya kita jadikan hidup kita adalah untuk berjuang, berdakwah, membawa umat kepada kebaikan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, langkah-langkah Anda boleh bekerja, ingat, boleh bekerja, boleh jadi pejabat tertinggi, akan tapi mohon, di dalam otak kita itu setiap saat kita duduk adalah dalam perjuangan, untuk perjuangan. Dan itu tidak akan mengurangi usaha Anda, bahkan menjadikan motivasi yang hebat. Anda akan semakin serius dalam bekerja. Pokoknya berpikir duduk di kursi manapun, direktur apapun, saya harus untuk berjuang saat ini. Lah itu loh makna fangfir tubatin itu. Pokoknya jangan nunggu apa, nanti sekarang ini saya harus berjuang jadi apapun. Musuh harus berwaspada akan musuh-musuh Allah. Kita harus waspada dan terus waspada. Makanya jangan sampai ada anak kita didik hanya untuk mencari duit saja. Nak, duitmu untuk apa nanti, nak? Makanya biasakan di rumah kita, anak-anak kita ajak berpikir tentang dakwah dan berjuang. Siapapun dia, itulah yang menyelamatkan anak kita. Jadi kita siapkan rekening khusus, bukan hanya untuk membangun rumah dan gedung. Kita ingatkan, nak, kalau suatu ketika Allah memberikan kemudahan kepadamu, nak, dalam usahamu, jangan lupa perjuangan, nak, dakwah, ikut lembaga-lembaga dakwah, ikut perjuangan para ulama. Itu yang menyelamatkan, nak. Terus diingatkan setiap hari di rumah kita, sehingga dapat keuntungan sedikit. Pasti yang dipikir adalah perjuangan. Yang menjadi masalah itu lupa dan lalai. Yang menjadi masalah lupa dan lalai, mendapatkan untung besar langsung kebayang apa? Wah, buka toko baru lagi, perusahaan baru lagi. Mana untuk perjuangan tabungan di akhirat? Padahal kalau digunakan berjuang tidak akan mengurangi hartanya sama sekali. Karena ingat, jatah kekayaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita suarakan, itu namanya berwaspada, menjalankan perintah Allah itu tadi, untuk berhati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, itu berhati-hati, waspada. Anak kita, sahabat kita, saudara kita, kawan kita. Dan ingat wahai para ahli iman, di saat kita mengajak orang lain di dalam berjuang, maka kita akan mendapatkan pahala biarpun orang itu tidak mau. Dan di saat orang itu bergabung dalam perjuangan, maka ketahuilah kita akan mendapatkan pahala double. Dan di saat bermanfaat, maka kita pun akan mendapatkan pahala. Makanya jangan terugi kita. Perbincangan kita harus selalu itu, berjuang terus. Sampai anak kecil pun kalau boleh diajari bagaimana berjuang, berdakwah di jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya khudhu hidrakum, terus waspada setiap saat. Kalau tidak lalai, kalau tidak maka akan lalai. Orang tua mengajari anaknya, dikasih duit 100.000, 300.000. Diingatkan, sayang, tadi dapat duit 200.000. Ayo untuk dakwah mana sayang? Untuk berjuang mana? Diajari begitu. Sehingga nanti dia dapat duit, bapaknya lupa. Abah, untuk berjuang mana abah? Ini ada terbangun satu kondisi, suasana untuk berjuang. Dan insya Allah nanti di Mukernas, peserta Mukernas datang akan mendengar insya Allah apa sih yang harus kita lakukan.
kekompakan dalam berdakwah, dan karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang-orang munafik di sini. Dan kita semua adalah tim dakwah ini, semuanya tim dakwah yang menjadikan tersebarnya suara ini kemana-mana. Hari ini ada menyaksikan dari Singapura, menyaksikan dari Amerika, menyaksikan dari Hong Kong, menyaksikan dari teman-teman lain, ada yang menyaksikan ajar saat ini. Ini berkat siapa? Yuk, berkat orang yang sadar dakwah sehingga menggunakan teknologi untuk berdakwah. Padahal potensi kita kuat, maka jangan sampai kita itu membatasi. Sehingga kami himbau kepada orang yang sudah punya pondok gede, berpikir ayo maju. Karena apa? Musuh pun setiap hari berpikir. Sehingga musuh kalau merusak tidak hanya melalui sekolah saja, tapi melalui yang lainnya. Tidak hanya melalui radio, tapi melalui TV. Tidak melalui TV. Mereka berpikir bagaimana merusak. Lah kalau mereka berpikir merusak dengan bermacam-macam, lah kok kita tidak berpikir berkembang? Dari dulu kita hanya ngurusi dakwah model itu saja. Mimbar itu adalah salah satu media dakwah, akan tapi dakwah adalah bermacam-macam cara. Itu harus kita sadarkan. Semua harus mengambil bagian dakwah. Itu makna khudhu khidrakum, berwaspada, waspada, waspada. Sebanyak musuh mempunyai senjata, kita pun harus sebanyak itu punya penangkal. Kalau tidak, kita akan kalah. Dan jangan lupa, itu semua harus dikembalikan kepada niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Kalau bukan karena Allah, masuk tadi orang-orang munafik. Biarpun jadi seorang kiai gede, ternyata yang dicari adalah uang, pangkat, kemasyhuran. Sehingga karena yang dicari adalah kemasyhuran, tidak peduli dari mana duit yang didapat untuk bangun pondoknya, dari mana duit yang didapat untuk membesarkan pesantrennya. Dan mungkin karena dia sudah tidak peduli pun, dia juga tidak peduli menggunakan duitnya untuk khusus kebutuhan pribadinya. Sehingga kelihatannya dia adalah ahli surga di dunia, ternyata dia adalah orang ahli neraka. Dalam hadis qudsi yang Allah mengatakan, kadzibta, kau berdusta. Jadi membenahi niat itu penting karena Allah, dan itu harus senantiasa kita berbarui. Setelah anak punya jiwa juang, enak ibu. Ini harus ruh mereka jiwa juang dan berdakwah. Sehingga anak ibu jadi apa saja aman, anak bapak jadi apa-apa. Tiba-tiba jadi presiden. Karena yang mengangkat jadi presiden itu Allah. Nggak peduli apakah itu seorang petani dari Solo menjadi Pak Soeharto, kan begitu? Anaknya petani dari penggembala kambing di Yaman menjadi Ali Abdullah Soleh. Jadi orang Allah kalau ngangkat cuman bedanya kalau sudah kita persiapkan anak kita kenal dakwah, jadi presiden ahli dakwah. Mari bergabung dengan dunia dakwah. Dan alhamdulillah Al-Bahjah ini sekarang diberi nama lembaga pengembangan dakwah karena ingin menggali potensi. Ayo yang bergabung siapapun, kita akan siap untuk bersama-sama membesarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kita tampung dari manapun, akan tapi ingat, kami tidak akan jalan sendiri. Agar diketahui oleh siapapun, khususnya untuk majelis esok pun kita lanjutkan juga cerita tentang ini. Kita perlu kontrol sebanyak-banyak. Maka kita membuat tim. Ada majelis umana yang memikir tentang pendanaan dan sebagainya. Ada nanti tim khusus yang bisa memantau pergerakan perjuangan ini. Sehingga agar semuanya terjaga, harus ada kontrol. Jadi nanti kita akan buat di Mukernas nanti, insya Allah didoakan semoga Mukernas hari ini sukses Ibu. Mukernas itu, saya pun bukan anggota Mukernas. Karena Mukernas itu pemuda-pemuda yang berjuang. Saya hanya bagian melihat Mukernas. Gitu. Jadi Mukernas nanti makanya sesepuh-sesepuh tidak masuk Mukernas. Sesepuh itu bagian yang mendoakan, dan bagian ini yang muda-muda itu nanti yang berjuang. Mereka berpikir bagaimana perjuangan, bagaimana ini. Kalau salah ditahan, kalau haram jangan, kalau nggak boleh tinggal gitu. Didoakan semoga mereka sukses dan mereka akan membicarakan tentang sesuatu yang besar. Apa yang dibutuhkan dalam dakwah. Jadi nanti ada kita membuat kontrol, makanya tim itu adalah kontrol bersama. Sehingga tidak boleh ada yang keluar dari rel. Tidak boleh ada keluar dari syariat. Ini perlu kontrol, ini paling perlu dibangun dalam sebuah tatanan. Kalau tidak, ada kebocoran orang-orang munafik. Maka ini firman Allah ini kontrol. Firman Allah ini adalah kontrol ini. Harus ada kontrol. Pondok harus ada kontrol. Hati-hati. Paling besar kejahatan di masjid. Duit masjid ada hilang kan? Udah hilang. Panitia masjid, pengurus masjid bawa duit masjid. Ini kan ada. Kiai pondok bawa duit pondok ada. Jadi korupsi itu jangan dibahas tentang pejabat yang korupsi. Itu berarti kita tuh curang menilai pejabat korupsi. Memang ada lagi korupsi yang halus. Kiai ngambil duitnya pondok untuk anting istrinya. Itu kan sudah. Ini juga hati-hati. Ini juga korupsi halus ya. Makanya perjuangan itu harus ada kontrol. Kata guru kami Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, kamu adalah manusia yang sesaat dikuasai oleh keinginan-keinginan untuk memiliki ini dan itu.
sehingga kadang-kadang kita lupa lalu mengambil sesuatu yang haram. Maka alhamdulillah kawan-kawan banyak ibu, anak-anak yang muda-muda berjuang untuk saling memberikan kontrol, sekaligus bagaimana punya ide-ide baru berkembang untuk berjuang di jalan umat Nabi Muhammad, di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Yang mau ditanyakan dipersilahkan, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukron jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli alaihi. Buya, kami ingin bertanya, kami pernah melihat Buya di dunia internet gitu Buya. Ada seorang ulama mungkin kiai gitu itu ceramah di Natalan gitu Buya. Itu ada yang setuju, ada yang enggak. Itu menurut Buya pribadi itu seperti apakah jamaahnya juga tetap mengikuti atau tidak mengikuti? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Buya. Saya merasa Bunda merasa sedih Bunda. Buya. Karena saya meninggalkan suami di rumah. Mohon maaf Bunda, Buya. Suami saya ini saya tuh melihat keadaannya sedih banget Bunda, Buya, karena dia udah seumur ibaratnya udah 60 lebih, tapi dia masih untuk ibadahnya masih belum, masih sholatnya masih bolong-bolong, dan kalau subuh juga dia masih susah saya banguninnya. Saya sedih Buya, bagaimana solusinya? Mohon dijelaskan Buya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum berceramah di gereja. Kalau pada hakikatnya menyampaikan kebenaran itu di mana-mana. Apakah di gereja, di kuil, di ini menyampaikan kebenaran adalah hak. Cuman permasalahannya adalah di saat seseorang melakukan sesuatu ada hal-hal yang tidak dicermati dan diperhatikan sehingga menjadi mudaratnya lebih gede, musibahnya lebih besar. Kalau misalnya yang menjandang-adakan ceramah di gereja adalah orang yang betul-betul disiplin tentang urusan agama, misalnya dia menegakkan kebenaran, misalnya apa? Meyakini bahwasanya kekafiran adalah kekafiran, setelah itu harus berlemah lembut. Maka di saat mengadakan ceramah di gereja, tentu tidak akan ada yang bertanya. Contohnya orang yang tegas dalam syariat, misalnya satu orang yang betul tegas di dalam syariat dan dia tidak pernah main-main tentang syariat, tidak pernah merendahkan syariat, kemudian kok tiba-tiba bertemu dikumpul di sebuah gereja, bahkan di Roma sekalipun, menyampaikan satu pesan agama syariat Nabi SAW, seperti yang pernah disampaikan oleh satu pembesar di Yordan, menceritakan tentang Islam di depan orang-orang Kristen, ada sesuatu yang mulia untuk mengangkat Islam. Akan tapi ada orang ceramah di gereja itu sampai saya udah tidak pernah kenal orang tersebut, hanya kita diberi sebelum mendapatkan
video tentang ceramah tersebut, kami sudah mendengar bahwasanya ada video-video yang disebarkan dan orang yang bercerita mulutnya itu tajam, kotor, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang tidak punya kecemburuan kepada Islam. Setelah kita lihat di dalam ceramah tersebut, mengucapkan sholawat saja ditarik, sholawat saja ditarik, kayak nyesel dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah SAW, kok shollu ala Nabi. Jadi kayak main-main tentang Islam. Nah kalau sudah ada tanda-tanda semacam itu, apa? Biarpun kalau beralasan sih, kalau memang alasan bisa bahwasanya ceramah itu kepada siapa saja. Nabi Muhammad waktu pertama kali dakwah yang diceramahi siapa? Orang kafir. Benar, ini hujahnya. Cuman caranya itu. Jadi kalau orang ceramah di gereja ya mungkin satu khusus, misalnya kita diundang di gereja untuk menjelaskan tentang keagungan Nabi Muhammad, keagungan Islam, ayo saya datang. Tapi kalau justru untuk merendahkan Islam, ini kan dibohongin kita, dan itu ada tanda merendahkan Islam, yaitu jadi haram kalau orang-orang seperti itu. Ternyata Masya Allah caci maki, mencaci golongan Arab, mencaci ini, mencaci syariat Islam, rupanya dia adalah termasuk golongan orang yang masuk dalam Islam liberal, suka merendahkan syariat Nabi SAW. Jadi kalau orang begitu masuknya ke situ pun sudah nggak benar. Tapi kalau ada seorang alim besar, anggap saja Dr. Muhammad Said Ramadan Abuti yang sudah wafat, atau yang masih hidup saat ini, Habib Ali Al-Jufri misalnya, pernah di depan kisis, di bukan pembesar-pembesar luar agama lain, tapi menjelaskan tentang agungnya Islam. Tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang ribut. Kenapa? Menjaga Islam, dijaga. Akan tapi kalau sudah merendahkan Islam, merendahkan syariat Nabi Muhammad SAW, dan itu memang kelompok, ini kan musibah. Orang-orang munafik yang hidup zaman sekarang adalah dia itu pakai baju-baju kita, akan tapi ternyata mereka tidak bisa mengangkat syiar kita, bisa saja merendahkan syariat Nabi SAW. Muncul saat ini Islam liberal, Islam mengacu, jadi berbahaya merendahkan syariat Nabi SAW. Dan kita perlu jujur dalam hal ini. Makanya kita tidak tahu syiar, dan saya tidak pernah kenal orang tersebut. Kalau betul orang itu yang dimaksud, saya tidak sebut namanya, mungkin itu yang saya lihat sama orangnya itu. Jadi aslinya pada dasarnya kalau orang berceramah di gereja untuk menjelaskan tentang Islam, bahkan orang Kristen pun boleh masuk masjid untuk dengar Islam. Orang Kristen boleh masuk masjid untuk dengarkan Islam. Sama kita masuk gereja untuk berbicara tentang Islam boleh. Cuman harus jelas tujuannya. Orang yang bisa mengagungkan Islam, membawa atas nama Islam. Akan tapi kalau sudah saya lihat di webnya, saya lacak webnya siapa, waduh caci maki, ngolok-ngolok kaum habaib, ngolok-ngolok ini, kelas setan, kelas iblis, kelas ini. Duh, ini bagaimana? Saya tanya lagi, benarkah webnya dia? Benarkah tulisannya dia? Dan itu betul. Akhirnya ada lagi ngirim, Buya ini video terakhir, sampai mengatakan, waduh perempuan-perempuan kamu itu murah, gara-gara orang yurungi mancung dok kok dikekne, terus jebut sesuatu, pokoknya ini betul-betul kalimat-kalimat rendah. Ini gimana akhlak Islam seperti itu? Akhirnya banyak orang ngasih video-video, saya tidak cukup kalau video bisa dipalsukan. Akhirnya ada beberapa orang saksi, saya ngelihat sendiri omongannya sudah begitu. Oh, lahir. Jadi di video dan di aslinya begitu. Sudah begitu, astagfirullahaladzim. Sudahlah, jauh-jauh dari orang seperti itu. Kita perlu orang yang berikan contoh dari lidah yang mulia, berpegang kepada akidah yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada video dikumpulkan ke saya. Saya tidak mau hati busuk, hati saya kotor dengan siapapun. Cuman hanya perlu menjelaskan bahasanya memperjuangkan Islam tidak harus merendahkan Islam, dan kita tegas dengan Islam tidak akan menjadikan orang tidak simpati pada Islam, sebab tegasnya Islam adalah dengan akhlak yang mulia. Tapi kalau sudah kita itu lemah, ada kaum munafikin itu lebih mesra dengan orang di luar Islam, dan memang orang itu dibanggakan di kalangan kaum Kristiani karena dia bisa menghafal lagu-lagu mereka ini dan sebagainya. Wah, senang mereka. Orang-orang Kristen senang ini lumayan, ini umat Islam diajak merendahkan umat Islam, kan gitu. Kita tidak usah berurusan dengan yang itu. Kita perlu guru yang istiqomah, kita perlu yang membawa kita kepada kebenaran. Allah dengan syariatnya tegas tapi harus indah. Itulah akhlak Nabi SAW. Jadi kalau terbukti dia adalah orang yang soleh, baik di saat masuk gereja, ada contohnya ulama-ulama terdahulu. Akan tapi kalau sudah omongannya dari ceramahnya, saya akan mengikuti ceramah itu dari awal sampai akhir. Subhanallah, yang jadi ejaan Islam. Jadi Islam itu jadikan bahan ejaan. Gimana kok orang nggak sadar? Kata, bahkan ada yang komentar waktu, kok begini Ustaz? Gimana begitu? Itu biasa. Ajib, aneh, orang Islam direndahkan dianggap biasa. Berarti kamu juga sudah bermasalah, ini yang cerita ke saya.
Saya komentari, minta komentar. Saya komentari gimana ini? Aduh kok begitu kalimat-kalimatnya? Kalimatnya kenapa sih? Kok ada kalimat begini? Wah, itu kan biasa, nggak ada. Sudah merendahkan Islam dianggap biasa. Jadi banyak yang kena virus hal-hal yang semacam itu. Hati-hati ya. Sekarang banyak orang yang mengaku dirinya tokoh atau dianggap tokoh, akan tapi dia tidak pernah punya kejemuran kepada Islam. Merendahkan syariat Nabi SAW. Nabi Muhammad adalah Arab. Kita tidak boleh membenci Arab, karena Nabi Muhammad adalah Arab. Kalau ada orang Arab akhlaknya jelek, yang kita benci akhlaknya, bukan Arabnya. Arab ada Nabi SAW. Arab ada Rasulullah. Nah ini, jadi ini bukan masalah kita itu mau suku-sukuan dan sebagainya. Nabi sudah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang Jawa yang kulitnya hitam kayak begini misalnya, atau bagaimana, tapi akhlaknya baik, imannya kuat, ya kalah orang Arab yang tidak punya iman, tetap kalah. Cuman jangan sampai kita membenci Arab karena Arabnya. Nah, ini bermasalah sekali. Sampai luar biasa komentar ini, Buya ini orang Jawa aja bajunya baju Arab. Jadi sudah sebenarnya saya banyak, apakah selama ini ada yang merasa kesabet sama sorban saya sehingga ada yang marah? Kalau saya merasa betul-betul ganggu, ya mungkin saya akan rubah. Kalau tidak ganggu, kenapa kok sibuk dengan urusan baju saya? Berarti dia sudah merendah. Apa? Dia tidak sadar kalau begitu sudah diskriminasi. Jadi orang harus pakai baju apa? Saya pakai baju Cina karena saya ada Cinanya misalnya, atau kayak ini. Urusan baju menutup aurat selesai. Adapun saya punya baju begini adalah karena saya ngikut guru saya dan saya punya tugas begini. Kalau saya jadi presiden mungkin saya pakai dasi. Kalau saya DPR pakai dasi. Ini kan tugas masing-masing ya. Nah, kalau lagi angkat semen ya nggak usah pakai imamah, kotor imamahnya. Ini bagian masing-masing. Lah dia nggak sadar, dia komentari Arab nggak sadar komentar saya ini sudah bermasalah. Dan saya tidak pernah merendahkan orang pakai baju batik kok, pakai blangkon monggo sana, pokoknya di kepala blangkonnya. Ya ini jadi kok aneh. Jadi dia tuh nggak sadar waktu ngkritisi kok Buya pakai baju gitu tuh, dipikir dia tuh bener ngomong gitu tuh. Nah ini jadi ada orang yang sudah terpengaruh dengan budaya-budaya merendahkan Arab. Ini kata. Tapi kalau Arab nggak bener, itu bukan Arabnya, tapi akhlaknya. Lihat ada Nabi Muhammad SAW. Memang ada Abu Jahal di sana. Cuman Abu Jahal kita caci maki bukan karena Arabnya, nggak pernah Nabi itu marah kepada Abu Jahal karena kamu itu Arab, begitu nggak ada. Karena Abu Jahal menentang Rasulullah. Jadi jangan sampai itu loh membawa itu ada kedengkian apa itu. Kita bukan Arabisasi, Islam kita itu Islam Jawa. Islam Jawa. Orang Jawa masuk Islam, dan Islam Arab itu juga nggak ada. Adalah Islamnya Nabi Muhammad. Nggak ada Islam Arab, Islam Jawa. Orang Jawa dengan orang Arab biarpun nggak pernah kenalan, kalau sholat bareng madhab Syafi'i sama, rukuk sujud. Nggak ada orang Jawa sholatnya miring sana, orang Arab miring situ, nggak ada. Kenapa kok jadi yang katanya dia anti suku-sukuan, dia sendiri telah membuat. Heran itu cara berpikirnya bagaimana itu. Merendahkan Arab, kok tahu nggak perlu dia kultuskan Arab. Siapa yang mengkultuskan Arab? Ini termasuk lah, ini kelompok-kelompok seperti itu. Sisi lain dia tuh bingung di saat bicara tentang Wali Songo, dia menyanjung Arab loh. Ini gimana nih? Kok tuluan wali dan sebagainya. Ada kekotoran di dalam hati, itulah kadang-kadang menjadikan orang kalau ngomong antem sana, antem sini, merendahkan sana, merendahkan sini, tanpa sadar sampai Nabi Muhammad pun direndahkan. Lihat omongannya, rekaman potong-potongan merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi dibuat guyonan, Nabi dibuat guyonan. Kita menyebut Nabi Muhammad saja kalau tidak sendu, tidak ini kayaknya ada kurang di hati kita. Bagaimana nama Nabi Muhammad disebut dengan guyonan? Nabi Muhammad tuh kok kayak wong Jawa ya. Dia guyonan seneng. Apa kok gitu? Nah, cerita-cerita pokoknya ada. Jadi apa maksudnya? Orang Jawa menjadi waliullah, dekat dengan Nabi. Salmanu min ahlil bait. Bahkan orang kalau sangat-sangat mencintai Nabi dan ahli bait Nabi, nanti bergabung dengan rombongan ahli bait Nabi. Biarpun orang Jawa, orang Jepang, orang Korea, orang apa ini, kalau sudah punya iman sanding dengan Nabi. Orang Arab kalau tidak punya iman jauh.
Ini kaidah jelas, nggak ada dibeda-bedakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru orang ini loh yang mau beda-bedakan, harus Islam Jawa, harus Islam Jawa. Kita ini Jawa, kita itu membawa dari Arab tuh Islam, bukan membawa budaya Arab. Jadi yang perlu kita bawa Islam, lalu Islam Jawa. Apa ada Islam Jawa? Memang ada Islam Arab? Ini betul-betul bingung, dia sendiri bingung ngomong begitu, dan itu mulai. Nah ternyata orang itu yang memecah belah. Siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Orang Arab, para mujahidin, para wali-wali 9 dan sebagainya. Kita harus mengakui kebaikan dan kebenaran. Sudahlah, hilangkan kedengkian dan hilangkan kebencian. Kita berpegang kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau dikembalikan dari mana itu semua kok terjadi? Karena jauhnya dari Nabi SAW. Kalau orang punya cinta Nabi, nggak akan berani. Kalau orang mencinta Nabi tidak akan berani menolak Nabi, apalagi menjelekkan tentang suku Nabi, tentang bangsa Nabi. Allah, bagaimana ngaku cinta Nabi, cinta Rasulullah, berani ngomong Arab. Itu kalimatnya jelas sekali untuk Arab, ajib. Memangnya ada apa dengan Arab? Udah Abu Jahal. Memang kita tidak niru Abu Jahal. Apa selama ini ente ikut Arab Abu Jahal? Saya bingung. Dia cerita di Arab juga ada Abu Jahal. Arab tidak jaminan. Memang Arab tidak jaminan, tapi Arab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya. Ini ada hubungannya dengan kecintaan dengan Rasulullah. Memang ada Islam ngaco, Islam gaduh-gaduh seperti itu. Islam liberal, Islam aneh-aneh, merusak. Kita perlu Islam yang benar, tapi tetap dengan kelembutan. Kita dengan akhlak yang mulia. Adapun yang dikeluhkan oleh ibu baik. Tidak ingin suaminya masuk neraka, mendengar melihat suaminya tidak sholat, ibu menangis. Ibu sudah benar, dimulai dari itu ibu. Dimulai dari kita nyesal, terenyuh melihat saudara, kerabat, tetangga, suami, istri tidak sholat, harus dibarengi dengan tangis dan penyesalan. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan mengajak yang tidak ada hentinya dan tidak putus asa. Sampai kapan? Sampai dia mati atau saya mati. Jadi nggak boleh ada kalimat putus asa. Jadi ibu mengajak suami sekali dapat pahala, ngajak 2 kali dapat pahala, ngajak 3 kali dapat pahala. Dan ingat, umat Islam dimanapun berada yang tidak sholat, ini alhamdulillah insya Allah menjadikan mereka selamat nanti insya Allah. Orang Islam yang tidak sholat itu bukan karena mereka nentang Allah. Kalau ditanya masuk neraka takut mereka, nantang Allah enggak. Jadi insya Allah mereka tidak sholat bukan karena nantang Allah, karena ada kemalasan, kalau belum biasa, karena macam-macam, ada dikuasai syahwat dan hawa nafsunya. Tapi insya Allah bukan nantang Allah, bukan karena ngajak perang dengan Allah. Ini insya Allah mereka bakal selamat. Tapi kita yang melihat mereka nggak boleh cuek. Maka pertama yang harus ada di hati kita, di saat kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, hidupkan hati, terenyuh. Kalau sudah hati terenyuh, maka nanti akan mudah ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada upaya untuk menyelamatkan orang tersebut. Tapi yang menjadi masalah kalau kita cuek, lihat orang kerja di rumah kita nggak sholat, cuek. Mungkin seorang ustadz bangun pondok nggak sadar, itu tukangnya 16 nggak sholat semua. Lu ustadz mau kemana ustadz? Mau masuk surga lewat masjid? Nggak bisa, masjidnya digandoli sama yang tidak sholat, kiainya masuk neraka duluan. Nggak sadar kadang-kadang. Makanya kita di sini betul, tukang sholat, kalau tidak sholat jangan kerja di sini. Karena apa? Urusannya dengan Allah. Santri segini banyak, belum ada jaminan diterima. Tapi kalau ada satu tukang tidak sholat, pasti diterima dosa itu. Waduh, saya rugi. Nah, ini harus tegas itu. Berangkat dari terenyuh, kita tidak rela ada orang yang meninggalkan sholat. Tetangga kita, suami kita. Jadi hati ibu benar, ngelihat orang tidak sholat terenyuh, dibarengi dengan tangis, permohonan kepada Allah. Paling tidak itu nanti yang selamat adalah kita sendiri. Kalau orang lain nggak mau, kita selamat. Tapi kalau kita cuek, dia tidak sholat, kita biarpun sholat, tapi kita cuek, dia akan menuntut, itu cuek sama saya ya Allah, biarpun dia ahli sholat, tapi nggak pernah ngajak saya sholat, nggak pernah doain saya sholat, nggak pernah membawa saya sholat, akhirnya pemasuk neraka sekalian. Inilah baik. Jadi benar ibu. Adapun saran selanjutnya apa? Ajak dengan keindahan, karena sudah sepuh, biasanya sensitif, banyak macam-macam, ada asam urat, ada ini, ada itu, gampang marah. Maka membawanya yang halus, yang baik, jangan dibentak-bentak ya. Insya Allah dengan itu
ya akan sadar. Jangan dibilang bapak ini sudah tua, bentar lagi mati, cepat sholat. Bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi diubah dengan bahasa-bahasa yang lembut dan indah. Baik, ini saja insya Allah karena waktu, dan mohon habis ini tidak ada salaman karena langsung kita ke lokasi Mukernas bagi peserta Mukernas. Jangan lupa majelis-majelis, khususnya majelis besok pagi, majelis mingguan kita adalah di besok pagi dan hari ini. Kemudian kajian rutin Sabtu malam Ahad di Masjid Raya Mustaqim nanti malam di Masjid Raya. Masjid Zikir Al-Bahjah Sabtu malam Ahad juga nanti di Harjamukti Cirebon. Malam nisfu Sya'ban jangan lupa mulai di Masjid Umar sini, Masjid Meru, kemudian di Masjid At-Taqwa dan Masjid Al-Bahjah 2. Malam nisfu Sya'ban. Pendaftaran santri putri dan putra Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah usia dewasa 14 tahun ke atas. Bagi anak-anak yang tamat SMP di luar, kalau pengen daftar mondok ke sini bisa langsung tamat daftar dan diuji. Kalau tidak lulus di sini bisa melanjutkan SMA-nya di luar. Sebab kalau kita beri ujiannya nanti bingung dia. Nunggu tak taunya sudah sampai di sini nggak diterima. Masuk sekolah lain tidak bisa, karena di sini kan dites. Maka mulai tamat SMP langsung datang ke pesantren Al-Bahjah, daftar ujian, kalau diterima masuk, kalau tidak bisa daftar ke sekolah lain. Jadi secepatnya. Ini informasi kepada siapapun. Adapun untuk tingkat SD, tingkat SMP saat ini lagi saat-saat ujian. Tingkat SD itu tamatan SD. Tamat SD tidak tahu ini gelombangnya keberapa, ketiga atau keempat. Ini gelombang yang ketiga sudah ujiannya. Kalau ada nanti gelombang selanjutnya. Karena ujiannya adalah 60. Tidak banyak, 60 dulu, gelombang pertama 60, gelombang kedua 60, gelombang ketiga. Nanti akan dipilih nanti yang lulus. Dan kalau tidak diterima, dia masih bisa melanjutkan di sekolah lain. Sengaja kita membuat paling pertama startnya. Sebab dulu tuh kasihan, sudah terlanjur di sini nggak diterima di sini, sekolah lain sudah ditutup. Insyaallah ya. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusra alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari merendahkan orang lain, jauhkan kami dari menggunjing orang lain. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan hati kami dari kebencian dan kedengkian. Jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menyakiti kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan kami juru-juru dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, menjadi apapun mereka ya Allah, jadikan mereka juru dakwah. Jangan sampai hidup mereka adalah hanya untuk dunia. Kami ingin hidup mereka untuk akhirat ya Allah. Siapapun yang bersama kami saat ini ya Allah, jangan sampai terlena dengan kekayaan mereka, jangan sampai terlena dengan pangkat mereka. Akan tapi jadikan hati mereka dengan dakwah dan berjuang ya Allah. Sehingga di saat Kau beri kepada mereka jabatan, mereka akan menggunakan jabatannya untuk berjuangan ya Allah. Di saat Kau beri harta-hartanya untuk berjuang, dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon yang datang ke tempat ini semuanya punya hajat, kabulkan hajat mulia mereka ya Allah. Kabulkan hajat mulia mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Jaga mereka dan mudahkan kami membimbing anak-anak kami, menyekolahkan anak-anak kami. Jangan sampai kami salah menyekolahkan anak-anak kami. Dan kami mohon jika ada di antara yang ada di sini telah salah mengarahkan anak-anak mereka, telah salah menyekolahkan anak-anak mereka, ampuni para orang tua ini dan mudahkan membawa anak mereka kepada kemuliaan. Kami tidak ingin satupun yang ada di sini sengsara gara-gara anak mereka. Kami ingin anak-anak kami menjadi anak yang berbakti kepada kami, dan jadikan kami anak-anak yang berbakti pada orang tua kami ya Allah. Dan jadikan kami dan orang tua kami dan anak-anak kami jadi ahli surgamu. Dan jadikan kami dan guru-guru kami dan murid-murid kami sebagai ahli surgamu.
Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di sini ya Allah, yang berjuang bersama kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Apakah yang berjuang dengan harta mereka, atau ilmu mereka, atau tenaga mereka, atau pikiran mereka, atau panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan keikhlasan kepada mereka. Dan kirimkan ke tempat ini ahli surgamu ya Allah. Kirimkan hamba-hambamu yang bisa berjuang bersama kami, berdakwah bersama kami, ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah, yang tulus dan ikhlas ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan yang sudah bergabung ya Allah, kami mohon jangan kau keluarkan mereka dari tempat mulia itu ya Allah. Kami ingin mati dalam berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin husnul khatimah. Kami ingin mati dalam jalan yang kau ridhai ya Allah. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami sujud dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami menyampaikan kebenaran. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami di jalan perjuangan ya Allah. Ingin husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, tidak apa-apa, kita salaman sambil nunggu mukernas naik, kita salaman dulu, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.